kembali lagi dengan belajar bersama Bu Syifa. Oke, sebelumnya apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Setelah berdoa, kalian dapat meminta tolong kepada orang tua kalian untuk menemani kalian belajar. Jangan lupa ucapkan terima kasih ya setelah ditolong dan ucapkan kata maaf ketika kalian melakukan kesalahan. Sekarang, Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini terlebih dahulu. Nah, setelah tadi membaca tujuan pembelajaran, anak-anak tahu kan kita hari ini akan belajar apa? Sudah siap untuk belajar? Oke, langsung kita mulai ya. Coba perhatikan gambar di samping. Ini gambar apa ya? Anak-anak ada yang tahu? Oke, benar sekali. Ini adalah gambar batik. Coba kalau yang ini apa ya? Oke, ini adalah contoh dari produk Indonesia yang mendunia. Di situ ada Indomie, Nutrisari, santan kara, kacang Garuda. Di situ juga ada tolak angin. Nah, bangga produk Indonesia. Maksudnya apa sih, Bu? Bangga produk Indonesia itu? Bangga produk Indonesia merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Mencintai tanah air dapat diwujudkan dengan salah satunya menggunakan barang buatan dalam negeri. Membeli dan menggunakan produk Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, artinya kita sebagai warga negara Indonesia perlu menunjukkan rasa bangga ketika kita menggunakan produk dalam negeri. Hal ini dapat membantu melestarikan nilai budaya, menjaga nilai kearifan lokal, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan mendukung perekonomian. Bangga menggunakan produk Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara nih. Contohnya yang pertama, membeli produk dalam negeri. Yang kedua, mengurangi membeli barang buatan luar negeri. Mengkonsumsi buah-buahan lokal. Percaya diri ketika menggunakan produk Indonesia. Dan barang buatan dalam negeri memiliki kualitas yang sama bagusnya dengan barang buatan luar negeri. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara agar kita bangga menggunakan produk Indonesia. Nah, cara kita untuk mengajak orang lain untuk ikut menggunakan produk Indonesia, diantaranya yang pertama kita dapat membuat poster seperti yang ada pada gambar di samping. Kita juga dapat menuliskan sebuah blog tentang kualitas produk Indonesia, blog atau website ya. Jadi kita mengulas tentang produk tersebut, tentang bagaimana kualitasnya, harganya, dan lain sebagainya. Kita juga dapat mengenakan pakaian khas Indonesia, salah satunya adalah batik. Kita juga dapat membantu memasarkan produk Indonesia melalui media massa, contohnya bisa lewat Instagram, Twitter, mungkin atau TikTok juga. Dan kita bisa memberi penghargaan pada industri kreatif yang menghasilkan produk Indonesia. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat menggunakan barang buatan dalam negeri. Ternyata ada beberapa manfaatnya loh, diantaranya yang pertama, permintaan barang produksi Indonesia akan meningkat. Yang kedua, produksinya menjadi meningkat karena permintaan barang yang meningkat. Selanjutnya, terciptanya lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat meningkat, perekonomian negara juga meningkat, dan mengurangi tingkat kejahatan. Nah, selanjutnya jika kalian lebih banyak menggunakan produk luar negeri seperti yang ada pada gambar di samping, akan berdampak juga nih ternyata. Di antaranya yang pertama akan mematikan usaha perekonomian Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan tindak kejahatan karena kurangnya lapangan pekerjaan, jadi banyak tindak kejahatan yang terjadi. Nah, selanjutnya barang produksi menjadi tidak laku dan menurunnya tingkat permintaan produk. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat efektif. Sudah beberapa pertemuan yang lalu kita membahas ya tentang kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa sih? Masih ada yang ingat?
Oke, benar sekali. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mengandung unsur SPOK. SPOK itu apa saja ya? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama itu struktur bahasa. Struktur bahasa yang digunakan itu tepat, seperti yang tadi, subjek, predikat, objek, keterangannya itu lengkap gitu. Nah, contohnya kemarin Kendrick ke mall. Benar tidak ya kata-katanya? Oke, kata-kata yang lebih benar atau lebih tepat yaitu kemarin Kendrick pergi ke mall. Jadi di situ ada kata kerjanya, ada predikatnya ya. Nah, yang selanjutnya, ciri yang kedua adalah hemat. Hemat itu maksudnya menggunakan kata sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, rapat itu dihadiri oleh beberapa dari banyak anggota saja. Kira-kira kalimat yang benar apa ya? Oke, rapat itu dihadiri oleh beberapa anggota. Nah, itu kalimat yang lebih benar. Ciri yang ketiga itu logis atau masuk akal. Contohnya, kepada ibu kepala sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Kira-kira apa ya yang salah dari kalimat ini? Oke, waktu dan tempat kami persilahkan ya. Jadi kita seakan-akan mempersilahkan kepada waktu dan tempat. Jadi kalimat yang seharusnya adalah kepada ibu kepala sekolah kami persilahkan. Nah, ciri yang selanjutnya itu adalah tidak ambigu atau tidak membingungkan. Contohnya, motor Pak Rasya yang sudah tua itu harus segera diperbaiki. Kalimat yang lebih tepat itu seharusnya apa ya? Oke, yang lebih tepat seharusnya adalah motor tua Pak Rasya harus segera diperbaiki. Yang selanjutnya, ciri kalimat efektif itu adalah sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, siswa-siswi mensapu lantai kelas agar terhindar dari kuman dan penyakit. Oke, kalimat yang kurang tepat di sini adalah kata menyapu ya, atau di atas tuh mensapu itu harusnya adalah menyapu, karena kata dasarnya itu sapu, ketika digabungkan dengan n dia akan melebur dan menjadi n gitu. Jadinya katanya berubah menjadi menyapu. Jadi kalimat yang benar adalah siswa-siswi menyapu lantai kelas agar terhindar dari kuman dan penyakit. Oke, selanjutnya kita akan belajar teks eksplanasi nih. Mungkin anak-anak ibu sudah ada yang tahu ya tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Jadi, teks eksplanasi ini berfokus pada fakta atau sesuatu kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, coba kita baca teks berikut ini yang berjudul Aku Cinta Produk Indonesia. Tadi kita sudah selesai membaca teks yang berjudul Aku Cinta Produk Indonesia. Sekarang coba kita perhatikan salah satu paragraf dari teks tersebut. Kira-kira dari paragraf ini apa ya kata yang tidak baku? Ada berapa nih kira-kira kata yang tidak baku? Oke, yang pertama Bu Syifa menemukan ini segelintir. Yang kedua, Bu Syifa juga menemukan mengecilkan. Dan yang ketiga, Bu Syifa menemukan memberlakukan. Nah, kata yang seharusnya segelintir itu adalah sebagian. Mengecilkan itu harusnya adalah memperkecil, dan memberlakukan itu harusnya adalah menerapkan. Nah, tadi kita sudah mencari kosakata tidak baku dari paragraf berikut ini. Nah, sekarang kita akan mencari kalimat yang tidak efektif. Nah, kalimat yang tidak efektif itu yang mana ya? Oke, Bu Syifa menemukan ini yang paling pertama. Itu kalimat yang seharusnya adalah hanya sebagian masyarakat yang mampu membelinya. Oke. Yang selanjutnya, kalimat yang tidak efektifnya itu di sini. Tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Nah, itu
Kalimat yang seharusnya adalah tuntutan perdagangan bebas antar negara memperkecil kemungkinan untuk menerapkan pajak yang tinggi. Oke, tadi kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, kalimat efektif, dan cara yang perlu dilakukan untuk mencintai produk Indonesia. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang luas permukaan. Luas permukaan dapat dihitung dengan menghitung luas jaring-jaringnya. Oke, coba kita. Nah, tadi dikatakan bahwa cara mencari luas permukaan dengan melihat jaring-jaringnya. Oke, sekarang coba kalian perhatikan di sini ada bangun ruang apa ya? Oke, tepat sekali di sini ada bangun ruang kubus. Nah, dari jaring-jaring bangun ruang kubus ini ada bangun apa nih? Atau bangun datar apa ya yang terbentuk dari jaring-jaring ini? Oke, tepat sekali di sini ada bangun datar persegi. Nah, di sini terdiri atas 6 bentuk persegi. Coba kita hitung ya, benar atau tidak ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tepat sekali. Nah, luas persegi itu apa ya? Nah, rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Jadi, rumus luas permukaan kubus adalah 6 dikali sisi dikali sisi. Oke, tadi kita sudah tahu cara mencari luas permukaan kubus. Sekarang kita akan mencari luas permukaan bangun ruang yang lain. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ini bangun ruang apa namanya? Oke, tepat sekali. Ini adalah bangun ruang balok. Nah, balok ini memiliki 6 buah sisi persegi dengan panjang yang beda ukuran. Nah, biasanya sisi yang sebelah sini, yang bagian depan, sama dengan sisi yang bagian belakang. Nah, ini kalau biasanya ini adalah sisi yang bawah ya. Sisi yang bawah juga sama dengan sisi yang atas, dan sisi samping kanan biasanya sama dengan samping kiri. Sehingga rumusnya dapat ditulis 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Nah, P di sini sama dengan panjang balok, L sama dengan lebar balok, dan T sama dengan tinggi balok. Oke, sekarang coba kita langsung berlatih dengan soal saja ya. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Terdapat kubus dengan panjang sisi 8 cm. Nah, tentukanlah luas permukaan kubus tersebut. Nah, tadi masih ada yang ingat rumus luas permukaan kubus itu apa? Oke, tepat sekali. Luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. Sehingga bisa kita tulis di sini sisinya adalah 8. Jadi 6 dikali 8 dikali 8. 8 dikali 8 sama dengan 64. Jadi 6 dikali 64 sama dengan 384. Jadi hasilnya adalah 384 cm persegi. Oke. Nah, soal yang selanjutnya, di sini terdapat bangun ruang balok dengan panjang 9 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 6 cm. Sekarang anak-anak ada yang masih ingat luas permukaan balok rumusnya apa? Oke, tepat sekali. Rumus luas permukaan balok adalah 2 dikali P dikali L ditambah B kali T ditambah L kali T. Oke, coba kita tulis ya rumusnya. Sekarang P dikali L berarti 9 dikali 5. Nah, P dikali T berarti 9 dikali 6. L kali T sama dengan, berarti kita bisa tulis di sini 5 dikali 6. Oke, 9 dikali 5 45. 9 dikali 6 sama dengan 64. 5 dikali 6 sama dengan 30. 45 ditambah 64 ditambah 30 hasilnya adalah 129. Oke, sekarang kita kalikan. 129 dikali 2 hasilnya berapa ya? 129 dikali 2 hasilnya adalah 258 cm persegi.
Oke, sekarang coba kita lihat contoh soal selanjutnya. Di sini hasil dari luas permukaan dari sebuah kubus ini adalah 294 cm per segi. Sekarang coba kita tentukan panjang sisi kubus tersebut. Nah, luas permukaan kubus itu tadi 6 dikali sisi kali sisi. Nah, di sini sisinya itu masih tanda tanya nih, tetapi hasilnya sudah diketahui adalah 294. Sekarang bisa kita tulis LP sama dengan 6 kali sisi, kita pindahkan ya rumusnya ke sini. Tadi hasil dari luas permukaannya adalah 294. Oke, kita turunkan rumusnya. Nah, kita bisa pindahkan 6-nya ke sisi sebelah sini. Berarti kita bagi ya, kalau kita pindahkan 294 dibagi 6 sama dengan ini, sisi kali sisi, atau bisa kita tulis sisi kuadrat. Nah, 294 dibagi 6 berapa ya? Ada yang tahu? Oke, 294 dibagi 6 hasilnya adalah 49, sama dengan sisi kuadrat. Nah, kita diminta untuk mencari panjang sisinya. Berarti kita harus menghilangkan nih kuadratnya. Cara menghilangkan kuadrat dengan mengakarkannya. Nah, ini berarti 49 kita akarkan 2. Berarti akar dari 49 itu berapa ya? Ada yang tahu? Oke, tepat sekali. Akar 49 adalah 7. Jadi, sisinya adalah 7 cm. Oke. Wah, ternyata banyak sekali ya yang sudah kita pelajari hari ini. Mulai dari tadi kita belajar tentang cara mencintai produk buatan Indonesia. Kita juga belajar tentang teks eksplanasi, kalimat efektif, dan kata tidak baku. Dan terakhir kita belajar tentang luas permukaan kubus dan balok. Terima kasih banyak ya anak-anak ibu yang sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Pembelajaran kelas 6, materi tema 4, subtema 3, pembelajaran 4 sudah selesai sampai di sini. Sekian dan sampai jumpa anak-anak hebat.